Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video yang ketiga. Kali ini kita membahas tentang sebuah kitab yang konon menurut Islam adalah kitab suci yang paling benar dan otentik. Menurut banyak muslim, Al-Quran yang sekarang ini sama persis dengan apa yang diterima Muhammad sekitar 15 abad yang lalu, tanpa perubahan apapun. Sebenarnya ini cuma mitos. Al-Quran yang ada sekarang ini tidak lain adalah hasil penyeragaman besar-besaran yang dicetak di Kairo, Mesir pada tahun 1924 dan dibiayai oleh Arab Saudi. Tapi video ini tidak membahas otentisitas yang semacam itu. Sekalipun Al-Quran yang sekarang ini betul-betul sama dengan Al-Quran yang diterima oleh Muhammad 15 abad yang lalu, akan sia-sia jika Al-Quran itu sebenarnya sejak awal bukan kitab suci yang berasal dari Tuhan. Betul nggak? Uang palsu yang dibuat 5 abad yang lalu dan ditemukan dalam keadaan utuh saat ini tetaplah uang palsu. Tidak akan berubah statusnya menjadi uang asli. Nah, demikian juga dengan Al-Quran. Jika sejak semula yang diterima Muhammad bukanlah kitab suci yang berasal dari Tuhan, maka Al-Quran yang sekarang tetap bukan kitab suci juga. Pertanyaannya sekarang, apakah Al-Quran berasal dari Tuhan? Sejauh ini, Muslim menerima Al-Quran sebagai kitab suci semata-mata hanya berdasarkan klaim Muhammad. Muhammad mengaku mendapat bisikan malaikat Jibril yang membawa pesan dari Allah. Maksud saya dari Allah, dan ia kemudian mendiktekan pesan itu kepada orang lain untuk mencatatnya. Begitulah pengakuannya. Ada 2 persoalan mendasar di sini. Yang pertama, bagaimana jika Muhammad berbohong? Banyak muslim pasti keberatan dan akan mengatakan tidak mungkin seorang nabi berbohong. Loh, memangnya siapa yang menyatakan Muhammad itu nabi? Bukankah kenabian Muhammad berasal dari pernyataan Al-Quran yang diklaimnya berasal dari Allah? Jadi dengan kata lain, Al-Quran dan Muhammad saling bersaksi satu sama lain. Yang menyatakan Al-Quran pasti benar karena kitab itu berasal dari Tuhan adalah Muhammad. Sementara itu, perkataan Muhammad pasti benar karena menurut Al-Quran dia adalah seorang nabi utusan Allah. Di pengadilan manapun, pengakuan semacam ini tidak ada artinya. Dengan demikian, Muhammad mungkin saja bukan seorang nabi. Dia hanya mengaku sebagai nabi. Karena Muhammad mungkin bukan nabi, maka Muhammad juga mungkin berbohong. Orang yang berani berbohong soal penting seperti masalah kenabiannya, tidak akan takut berbohong untuk hal-hal lain. Motif harta, kekuasaan, dan wanita bisa menjadi dasar untuk itu. Mengingat Muhammad yang awalnya cuma seorang suami dari seorang janda kaya, memang akhirnya berhasil mendapatkan semua itu di dalam hidupnya di dunia. Yang kedua, bagaimana jika yang didengar Muhammad itu bukan malaikat Jibril, tapi sekedar iblis yang mengaku sebagai malaikat Jibril? Nah loh, mana mungkin Muhammad tidak bisa membedakan iblis dan malaikat? Oh, sangat mungkin my brother. Muhammad dibesarkan dalam kultur penyembah berhala di Mekah. Keluarga dan masyarakat di lingkungannya adalah orang-orang penyembah berhala. Bekas-bekas dan buktinya masih ada sampai sekarang dalam bentuk ritual mencium batu Hajar Aswad di Mekah. Selain itu, pengetahuannya tentang ajaran-ajaran para nabi dari tradisi monoteis Yahudi dan Kristen sangat terbatas. Berdasarkan pengakuannya sendiri, Muhammad buta huruf. Jadi, pengetahuannya tentang kultur dan ajaran monoteisme Yahudi Kristen hanya berdasarkan percakapan lisan yang dangkal. Dengan kondisi seperti ini, Muhammad jelas tidak memiliki acuan pengetahuan yang kuat untuk memahami seperti apa ajaran yang berasal dari Tuhan dan telah dipercaya oleh banyak nabi sebelumnya. Pengetahuannya soal itu nyaris nol besar.
Ini membuat Muhammad pasti memiliki kesulitan besar untuk membedakan mana ajaran yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan. Dasar acuan atau tolak ukur yang perlu untuk membedakan persoalan sulit seperti itu tidak dimiliki oleh Muhammad. Dengan ambisi duniawinya yang besar dan pengetahuan rohaninya yang terbatas, membuat Muhammad menjadi target penipuan iblis yang sempurna. Sangat besar kemungkinannya malaikat Jibril yang datang kepadanya sesungguhnya hanyalah iblis yang menyamar menjadi malaikat dan membawa ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Tuhan. Dari kedua kemungkinan yang sangat masuk akal ini, kita sudah punya alasan kuat untuk mempertanyakan posisi Al-Quran sebagai kitab suci. Al-Quran hanyalah karangan Muhammad atau ajaran-ajaran iblis yang mengaku sebagai malaikat Jibril, atau gabungan dari keduanya. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kitab suci lain yang juga diakui oleh keturunan Abraham, yaitu Alkitab. Ini akan memperjelas posisi Al-Quran sebagai kitab suci atau bukan. Alkitab terdiri dari dua bagian. Yang pertama, Perjanjian Lama, yang berisi kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi sebelum kedatangan Yesus. Yang kedua, Perjanjian Baru, yang berisi 4 kitab Injil dan surat-surat para rasul atau kitab-kitab lain yang ditulis setelah kedatangan Yesus. Ada satu karakter penting yang dimiliki Alkitab tapi tidak dimiliki oleh Al-Quran dan juga kitab-kitab suci lain yang ada di dunia ini. Alkitab bukanlah satu buku yang ditulis pada satu zaman oleh satu atau sekelompok orang. Alkitab adalah sekumpulan kitab yang ditulis oleh banyak orang di zaman yang berbeda-beda, namun keseluruhannya membentuk satu konsep kebenaran dan satu narasi keselamatan yang utuh. Ini adalah unsur adikodrati yang menyertai keberadaan Alkitab, yaitu unsur yang tidak dapat dibuat oleh siapapun kecuali Tuhan. Mulai dari kisah penciptaan dan kejatuhan manusia ke dalam dosa, perjanjian Allah dengan Abraham, lalu juga pembebasan bangsa Israel dari Mesir oleh Musa, sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab Taurat, lalu kemudian kisah inkarnasi dan penyaliban Yesus di dalam kitab-kitab Injil, semuanya membentuk satu narasi besar sejarah keselamatan yang membingkai satu konsep kebenaran yang utuh. Tidak mungkin manusia atau iblis mampu membangun satu narasi keselamatan yang utuh semacam itu dengan menggunakan elemen-elemen sejarah dalam rentang waktu yang sangat panjang. Juga tidak mungkin manusia dan iblis mampu merumuskan satu konsep kebenaran yang utuh dan konsisten secara bertahap melalui perjalanan sejarah yang panjang. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Jadi cukup masuk akal jika kita katakan Tuhan sendirilah yang menjadi pengarang seluruh isi Alkitab. Sementara itu, para nabi dan penulis kitab-kitab suci hanyalah pekerja-pekerja yang dipilih untuk mengungkapkan sebagian gagasan-gagasan Tuhan ini dalam bentuk tulisan di berbagai kitab pada zaman yang berbeda-beda. Siapakah yang mampu menyatakan kebenaran yang utuh secara adikodrati seperti ini selain Tuhan? Bandingkan ini dengan Al-Quran yang konsep kebenarannya dibentuk hanya dalam satu zaman dan melalui satu orang. Manusia lain juga bisa melakukan hal yang serupa. Misalnya saja Siddhartha Gautama yang melahirkan Buddhisme, atau Konfusius yang melahirkan ajaran Konfusianisme, dan banyak guru-guru lainnya. Ajaran seperti ini jelas tidak memiliki unsur adikodrati. Oleh karenanya, tidak dapat dikatakan berasal dari Tuhan. Jadi, sekalipun Alkitab terdiri dari banyak kitab yang ditulis oleh banyak orang di zaman yang berbeda-beda, kita bisa melihat ada benang merah yang sangat jelas. Semuanya bersumber dari satu kebenaran yang sama, yaitu Tuhan yang Esa. Tidak ada kitab suci lain di dunia yang memiliki karakter adikodrati seperti itu, hanya Alkitab. Selain itu, kebenaran isi Alkitab sudah diakui dan diverifikasi oleh banyak nabi di berbagai zaman yang berbeda. Ini semakin memperkuat fakta bahwa Alkitab adalah kitab suci yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Mari kita gunakan logika dan akal sehat.
Jika Al-Quran memang berasal dari Tuhan yang sama dengan Tuhan yang diakui para nabi, maka sudah seharusnya Al-Quran kompatibel dengan Alkitab dan mampu membentuk satu konsep kebenaran yang utuh, sama seperti kitab-kitab perjanjian baru yang kompatibel dengan kitab-kitab perjanjian lama. Tapi nyatanya tidak demikian. Al-Quran tidak kompatibel dengan kitab suci sebelumnya, baik kitab-kitab perjanjian lama maupun kitab-kitab perjanjian baru. Artinya, Al-Quran tidak berasal dari sumber kebenaran yang sama dengan Alkitab. Konsekuensinya, jika Alkitab berasal dari Tuhan, baik berdasarkan pengakuan para nabi maupun berdasarkan karakter adikodrat yang dimilikinya, maka tentu saja Al-Quran yang tidak kompatibel dengan Alkitab tidak mungkin berasal dari Tuhan. Dengan kata lain, Al-Quran bukanlah kitab suci. Mengingat begitu garangnya klaim terhadap Al-Quran yang menyesatkan begitu banyak orang, sangat beralasan kalau Al-Quran disebut sebagai hoaks terbesar sepanjang sejarah manusia. Muslim biasanya berdalih, Alkitab sudah dipalsukan dan diubah isinya, sehingga Allah menurunkan Al-Quran untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi, dan Allah menjamin kebenaran isi Al-Quran sampai kapanpun. Wow, betapa tidak konsistennya. Mari kita pakai akal sehat lagi. Jika Tuhan tidak dapat menjamin keutuhan isi kebenaran dalam Alkitab, bagaimana mungkin Dia tiba-tiba bisa menjamin keutuhan isi Al-Quran? Pasti juga tidak bisa. Atau kemungkinan lain, Tuhan lupa menjamin keutuhan Alkitab dan baru mengingatnya saat menurunkan Al-Quran. Ini logika yang amat sangat lucu. Memang benar, Tuhan pasti dapat menjamin keutuhan kitab suci yang diturunkannya kepada manusia, dan Dia tidak pernah lupa untuk memberi jaminan sejak semula. Itu berarti sejak semula Tuhan sudah menjamin keutuhan isi kebenaran Alkitab yang dipercaya oleh banyak nabi. Mari kita lihat fakta. Yesus tidak pernah berbicara sedikit pun tentang pemalsuan atau kerusakan-kerusakan dalam kitab-kitab para nabi. Bahkan Dia menyatakan tidak satu iota pun akan hilang dari kitab-kitab para nabi sampai semuanya tergenapi. Dan apa yang sudah ditulis tidak dapat dibatalkan. Artinya, Tuhan sudah menjaga keutuhan isi kitab suci yang ada pada waktu itu selama kurang lebih 1500 tahun sejak zaman Musa, yaitu saat kitab-kitab Taurat ditulis. Bagaimana mungkin setelah itu Tuhan gagal menjaga keutuhan isi kitab sucinya? Tuduhan Alkitab sudah dipalsukan adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Jika demikian, tidak ada alasan mengapa Tuhan harus menurunkan Al-Quran. Al-Quran hanyalah karangan Muhammad atau berasal dari inspirasi iblis yang menyamar sebagai malaikat Jibril, atau bisa jadi juga gabungan dari keduanya. Bukan kebetulan jika jumlah surah dalam Al-Quran adalah 114. Jika kita jumlahkan kombinasi angkanya, kita mendapatkan 114 ditambah 141 ditambah 411 sama dengan 666. Angka 666 dalam kitab Wahyu merujuk pada angka yang berkaitan dengan iblis. Mungkin saja ini adalah tanda tangan iblis yang sengaja disembunyikan di dalam Al-Quran. Untuk apa iblis sengaja memasukkan angka ini? Tentu ada maksudnya. Dengan tanda tangannya ini, jika suatu saat Al-Quran mampu menggantikan Alkitab sebagai sumber kebenaran, iblis punya bukti kuat untuk mengklaim Al-Quran sebagai karyanya. Jika Al-Quran berhasil menggantikan Alkitab, itu berarti dia lebih hebat dari Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh iblis. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.